Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran, Kang Mas. Cak, seperti biasa, Cak, IWB berusaha keras untuk memberikan update MotoGP ke sampean semuanya. Update terbaru MotoGP di mana kita tahu bahwa kemarin para pembalap MotoGP sudah melakukan free practice di hari pertama di hari Jumat. Dan ternyata, Cak, kemarin adalah pertama kalinya Marquez akhirnya crash di atas mesin Ducati. Dan banyak juga yang komen, akhirnya Marquez delosor. Tapi jangan salah sampean, karena ketika kita bongkar detailnya, bagaimana kondisinya, ternyata ada sesuatu hal yang menarik di sana. Kita akan bedah setelah ini, Cak, tenang. Dan Kang Mas, kita juga mendapatkan konfirmasi yang cukup menarik bahwa ternyata para pasukan Yamaha cukup kaget dengan performa mereka di Portimao. Bagaimana mereka bisa lolos langsung ke Q2, dan ini menarik sekali untuk kita bahas apa yang dirasakan oleh Marc Marquez, Fabio Quartararo, dan juga dirasakan oleh Alex Rins, termasuk juga KTM. Benar-benar agresif, mereka ngetes beberapa komponen termasuk aero terbaru, yang mana aeronya ada bilah-bilah di belakangnya, Cak. Jadi ada bilah-bilah kecil-kecil begitu. Ini menarik sekali ya. Kayaknya KTM memang paling agresif, berusaha untuk terus melakukan improvement, pengembangan terhadap aero. Tidak menunggu lama, karena aero tersebut langsung dijajal oleh gas-gas tim Pedro Acosta. Dan kita juga mendapatkan beberapa komponen, khususnya di bagian depan fender, yang ternyata KTM ini juga jajal, Cak. Fender yang dicowak lebar, ada juga cowakan yang ditutup oleh mereka. Nah, ini menarik sekali untuk kita bahas. Jadi teman-teman, kalau kita bahas mengenai Portimao, ya sudah spill ke sampean semuanya kemarin bagaimana keyakinan IWB bahwa Marquez bakal lebih baik dibandingkan dengan Qatar. Karena secara tradisional, Marquez ini memang baik sekali di Portimao. Marquez memiliki skill yang oke di Portimao. Ini adalah sebuah karakter sirkuit yang tidak terlalu mengumbar cornering speed. Ini adalah sebuah sirkuit yang teknikal sekali. Tapi teman-teman harus tahu, karena Portimao cukup lama tidak digunakan oleh para pembalap MotoGP, untuk aspal masih kurang menggigit. Ini biasa cahaya yang lama tidak digunakan, maka biasanya aspalnya bakal less traction. Dan kemarin, Cak, ternyata pada free practice pertama, Marc Marquez seperti dugaan kita langsung melesat dan menjadi pembalap terkencang yang pertama. Dan ternyata pula pada saat free practice kedua di sore hari, Marquez masih sangat kencang, akan tetapi pada akhirnya dia harus merasakan crash di atas mesin Ducati pada T5. Untuk melangkah ke sana, perkenankan IWB bakal mengulas dulu, kita bongkar lap time-nya seperti apa dari masing-masing pembalap. Dan sampai harus ingat, untuk best lap ever Portimao adalah Marc Marquez lap time di 1 menit 37,2 detik. Ini adalah lap time yang sangat kencang, dan teman-teman harus tahu pula bahwa ternyata kemarin di hari Jumat untuk lap time-nya masih di angka 1 menit 38 detik. Tentu saja ini akan improve terus, karena seiring berjalannya waktu maka biasanya aspal semakin bersih, semuanya bakal improve time by time. Oke, kita akan bedah lap time dari para pembalap kemarin di Portimao. Sama intip saja di sini, Cak. Nah, Cak, inilah hasil pada free practice di hari Jumat. Di pagi hari, Marc Marquez menjadi pembalap yang menorehkan benchmark bagi para pembalap lainnya, di mana Marquez bisa menjadi pembalap terkencang. Marquez di awal sudah langsung melesat. Pagi hari pada free practice pertama tersebut, Marquez tak terkalahkan, di mana Marquez menorehkan waktu 1 menit 44,84 detik. Kemudian di posisi kedua, ternyata Maverick Viñales cukup apik, nempel di posisi dengan lap time 1 menit 46,49 detik, artinya untuk gapnya hanya terpaut 0,165 detik. Kemudian 3, Brad Binder. Nah ini, Cak, jadi teman-teman harus tahu bahwa KTM sangat luar biasa agresif. KTM jajal beberapa aero, dan yang paling fokus di mereka adalah bagian aero belakang atau buritan. Jadi tidak ada aturan yang mengikat, diperbolehkan setiap tim untuk jajal atau otak-atik aero bagian belakang. Ini beda dibandingkan di bagian depan ya. Jadi belakang ini bebas, dan ini kelihatan sekali bahwa Binder ternyata cukup nyaman dengan motornya, termasuk Jack Miller, di mana masing-masing KTM bisa nongkrong di posisi ketiga dan 4. Nah, yang kelima, ini dia, Cak, good news bagi teman-teman yang mungkin saat ini mengidolakan Morbidelli. Pada hari pertama Jumat, Morbidelli nangkring di posisi kelima, walaupun setelahnya tidak mampu improve, tapi ini adalah good sign, karena kita kemarin Qatar melihat bagaimana Morbidelli yang sangat kesulitan dengan GP24-nya, dan ternyata di Portimao Morbidelli improve. Lalu ke-6, Jorge Martin yang harus puas di belakang Morbidelli dengan 1 menit 40, dan berturut-turut adalah Alex Rins. Nah ini, Cak, Rins menjadi pembalap Yamaha terkencang yang nangkrong di posisi ke-7, dan ini membuktikan bahwa Yamaha ternyata cukup nyaman di Portimao. Kemudian ke-8, Miguel Oliveira, kemudian 9, Alex Marquez, dan ke-10, Joan Mir. Ini pertamanya adalah good sign bagi Honda, tapi ternyata mereka juga nggak mampu improve. Lalu ke-11, Fabio Quartararo,
12 Fabio Di Giannantonio, 13 Pecco Bagnaia yang masih belum klik rasanya dengan motornya, dan 14 Augusto Fernandez, 15 Pedro Acosta, 16 Johann Zarco, dan 17 Rolf Fernandez, 18 Marco Bezzecchi yang masih kesulitan, 19 Enea Bastianini, 20 Alex Spargaro, dan 21 Luca Marini, dan 22 Nakagami. Betul, Cak, Honda hancur, Cak, benar-benar tidak mampu improve di Portimao. Ini mengejutkan sekali. Karena seharusnya Honda di Portimao less problem dibandingkan dengan Qatar. Seharusnya, Cak. Nah, kemudian pada free practice kedua kita intip, Cak. Ini adalah free practice kedua sekaligus penutupan di hari pertama kemarin di hari Jumat. Dan ternyata, Cak, untuk lap time-nya improve banyak. Jadi jika Marc Marquez tadi menorehkan waktu terbaik di angka 1 menit 40 detik kan ya. Ternyata Enea Bastian ini melesat dengan 1 menit 38. Jadi improve-nya hampir 2 detik. Dan kita lihat di sini ternyata Enea menjadi pembalap terkencang, tak terkalahkan hingga ditutup kemarin, dan diikuti oleh Jack Miller yang secara meyakinkan mampu menorehkan waktu 1 menit 38 175 detik. Artinya hanya terpaut 0,118 detik. Dan kemudian Marc Marquez, yes, Marquez juga improve. Marquez mencoba untuk nge-push dan ternyata Marquez crash di T5. Kita akan bahas nanti secara detail biar tercerahkan sampean. Jorge Martin masih tetap di belakang Marquez. Kemudian kelima Brad Binder dan keenam Marco Bezzecchi. Ini adalah good sign bagi Marco karena beberapa kali kemarin dia mengeluhkan kondisi pengereman yang mana dia nggak pede dengan brakingnya, sebab dia merasa pada saat braking maka kestabilan motor terganggu. Jadi dia lambat di sana dan gampang ngelok ya posisinya untuk pengeremannya. Dan ternyata di sini pada saat free practice kedua di hari Jumat, Marco Bezzecchi sudah improve sangat banyak. Kita lihat nanti, dan Maverick Viñales akhirnya terdorong di posisi ke-7, lalu Pecco Bagnaia akhirnya, Cak, Pecco masuk 10 besar, dan ke-9 Fabio Quartararo yang happy sekali. Jadi informasinya pasukan Yamaha kaget dengan performa mereka di Portimao yang bisa langsung melesat dan masuk ke Q2. Lalu 10 Alex Rins dan Pedro Acosta. Again, sekali lagi, Cak, kita tidak bisa meremehkan Pedro Acosta yang ternyata terus improve dan improve. Dan teman-teman, untuk Rocky, pasti Pedro akan terus improve. Karena Pedro ini punya ruang yang sangat luas. Dia adalah Rocky dan masih 19 tahun. Dan ternyata dia betul-betul terus improve step by step. Per sekian ribu milidetik selalu improve. Dan terbukti pada penutupan di hari Jumat, Pedro nongkrong di posisi ke-11 atau di belakang Alex Rins. Kemudian 12 Fabio Di Giannantonio. Lalu 13 Alex Marquez. Lalu 14 Alex Spargaro dan Morbidelli ternyata nggak banyak improve. Sebenarnya improve-nya lumayan, tapi ternyata tidak cukup untuk membuatnya masuk 10 besar. Dan 16 Nakagami yang menjadi pembalap Honda terbaik di sini, Cak. Ini kita katakan menyedihkan bagi tim Honda. Kita juga cukup surprise ya, karena seharusnya Honda lebih baik dibandingkan dengan Qatar. Sehingga semuanya memprediksi bahwa Honda bakal kesulitan jika tidak benar-benar fokus di sini mencari settingan yang tepat. Dan 17 adalah Miguel Oliveira dan 18 Rolf Fernandez. 19 Joan Mir yang tersiok-siok, termasuk Johann Zarco yang masih terpaut cukup jauh dibandingkan dengan pembalap tercepat 1,090 detik dibandingkan Bastian ini, gapnya, Cak. Lalu Augusto Fernandez dan yang paling terlunta-lunta adalah Luca Marini yang bahkan juga sempat crash. Luca sepertinya memang tidak mendapatkan feeling, bahkan jika kita lihat lap time-nya terpaut 1,7 detik dibandingkan dengan Enea Bastian ini. Nah, kemudian kita lihat untuk maksimum speed-nya. Kita intip, Cak. Pada penutupan di hari pertama ternyata bisa kita pastikan untuk top speed dikuasai oleh Aprilia dengan 349,5 km per jam. Disusul oleh Maverick Viñales dengan 346,1 km per jam. Lalu Jack Miller di posisi ketiga dengan KTM-nya 346,1 sama, Cak. Dan yang mengejutkan adalah Fabio Quartararo yang tembus di angka 345 km per jam untuk Yamaha M1. Artinya apa, Cak? Artinya Marmor ini sudah sukses membuat mesin Yamaha adalah mesin yang brutal dan buas, dan horsepower-nya sangat besar. Terbukti ternyata Fabio di sini mampu nangkring di posisi keempat, dan ini mengejutkan. Itu informasi buat sampean bagaimana data yang bisa kita olah, dan kita intip bagaimana dengan Marquez pada saat crash. Kita intip di sini, Cak. Jadi ini adalah momen di mana Marquez crash, dan yang patut kita garis bawahi di sini ternyata Marquez memang sedang mencari limit. Informasinya Marquez mencari limit dan dia mencoba mengkombinasikan antara riding style-nya dia dengan Ducati, dan ternyata informasi dari Marquez itu tidak bekerja. Yang kita lihat ya, Marquez langsung turun, yes, dan kita lihat motor posisinya, dan informasinya Marquez nge-push banget di bagian depan, front end-nya. Nah, seperti ini posisinya. Jadi dia agresif banget. Dan ternyata nggak dapat.
Detik di mana Marquez crash, yes, seperti ini. Dan dari sini dia lost front end-nya, yes. Jadi memang Marquez mengkonfirmasi bahwa dia mencoba untuk mengkombinasikan yang ada pada Ducati. Jadi dia merasa masih penasaran, Cak, intinya, Cak. Apakah betul-betul Ducati ini tidak bisa di-push di bagian depan? Dan confirm setelah dia mencoba nge-push, ternyata lost front end. Dari sini Marquez menyimpulkan bahwa memang Ducati tidak bisa di treatment seperti Honda yang sangat kuat di bagian front end-nya, tapi Ducati lebih balance, jadi Ducati memiliki karakter yang berbeda. Yes, sekarang kita intip apa yang dikatakan oleh Marquez, dan inilah kata Marc Marquez yang Ibe terjemahkan dari MotoGP. Kami melakukan sedikit perubahan pada motor untuk memberiku rasa percaya diri, karena kalau kalian pede, maka kalian akan pede dan hasilnya akan membaik. Tujuan kita ke sana. Lalu crash tersebut terjadi pada serangan terakhir. Ketika aku berada di belakang pembalap lain dengan Honda, aku merasa lebih baik. Di Ducati aku merasa buruk, jadi aku mencoba mengelolanya dengan cara yang berbeda. Namun lalu aku kehilangan bagian ban belakang saat masuk tikungan. Crash yang aneh. Aku perlu menganalisanya dan aku tahu mengapa aku jatuh, itu adalah kesalahanku. Saat aku melakukan time attacking, instingku muncul. Aku terbiasa melaju super cepat di tikungan dengan Honda. Namun dengan Ducati, kalian harus mengendarainya dengan cara yang berbeda. Potensinya ada di area lain. Motor bergetar dan kecepatanku terlalu tinggi. Aku mencoba masuk dan instingku sambil meluncur, tetapi sekarang aku tahu bahwa itu tidak bisa dilakukan. Namun aku senang bisa menikmatinya. Aku masuk 5 besar, 6, dan aku merasa kompetitif. Aku konsisten, dengan putaran waktu, treknya akan membaik dan aku tahu Pecco serta Martin akan tiba. 2 atau 3 pembalap lebih cepat dari kami, tapi aku menikmatinya. Lebih mudah dari Qatar. Di Qatar aku berjuang lebih keras. Di sini, kepercayaan diriku lebih baik. Teknisi Frankie Cercedi memahami gaya berkendaraku dengan lebih baik. Aku memahami motornya dengan lebih baik. Aku memahami apa yang aku butuhkan pada motor ini untuk menjadi cepat. Ini membantu kepercayaan diri dan waktu putaran serta menjadi cepat. Nilaiku adalah 8 dari 10. Menurutku akan 9 jika tanpa crash. Yes, itu kata Marc Marquez. Nah, kemudian Kang Mas, kita akan intip apa yang dikatakan oleh pembalap dari Yamaha yang mereka cukup kaget dengan performa M1. Ternyata di Portimao sangat bagus, juga diakui oleh Meregali. Meregali memberikan konfirmasi bahwa mereka cukup surprise karena tidak menyangka Yamaha di Portimao langsung melesat dan masuk ke Q2. Berikut kata Meregali, bos dari Yamaha Racing, memiliki kedua pembalap kami masuk 10 besar dan masuk Q2 adalah pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Tentu saja ini selalu menjadi tujuan kami, namun kami tahu bahwa secara realistis hal tersebut tidak mudah untuk dicapai. Treknya agak kotor, dan biasanya kami kesulitan dalam kondisi seperti itu, tetapi hari ini kami baik-baik saja. Itu kata Meregali, Cak. Dan mari kita simak apa yang dikatakan oleh Fabio Quartararo yang memberikan konfirmasi bahwa secara ruang untuk improvement itu masih ada, yang mana Yamaha biasanya elektroniknya ya, Cak, yang di-adjust, dan dia percaya diri bahwa dengan meng-adjust elektronik maka seharusnya pada free practice kedua Yamaha akan membaik. Berikut kata Fabio yang juga cukup senang ya dengan hasil kemarin, Cak, yang membuat mereka sangat semangat. Berikut kata Fabio, Cak. Aku merasa cukup baik. Kami berada di Q2 dan ini positif. Ada banyak hal yang harus kita ubah untuk masa depan. Tapi aku pikir kita punya sedikit margin mulai hari ini. Di Qatar, kami belajar banyak dan gaya berkendara yang kami lakukan benar-benar berbeda dengan gaya berkendara tahun lalu. Dan sekarang pun masih berbeda. Ini tidak mudah bagiku. Aku masih memerlukan sedikit waktu untuk berkembang. Kami banyak menyesuaikan perangkat elektronik yang merupakan masalah dan kami harus mengambil langkah besar. Tentu saja kami tidak akan mengubah motor secara besar-besaran. Tetapi pada bagian elektronik kami masih harus banyak bekerja dan meningkatkannya. Alex memiliki gaya berkendara yang mirip denganku, tetapi sedikit berbeda dalam hal elektronik. Jadi ini penting. Dia adalah satu-satunya pembalap yang bisa membalap dengan cara seperti itu. Dalam hal kecepatan, dia sangat cepat dan di trek seperti ini kami memiliki kenangan berjuang untuk meraih kemenangan. Dia cepat dan itu membantuku. Yes, itu kata Fabio, Cak. Dan berikut yang dikatakan oleh Alex Rins yang juga happy dengan Yamaha M1 di Portimao. Berikut kata Alex Rins. Motornya sama dengan Qatar. Kami tidak punya waktu untuk mencoba hal baru, tetapi mulai free practice pertama, aku langsung merasa percaya diri dengan motornya. Trek ini sangat berbeda dengan Lucille, dan aku mampu beradaptasi dengan lebih cepat. Dalam prakteknya, aku cukup kompetitif dan aku bisa memasuki Q2. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagiku, apalagi sudah lama aku tidak bisa masuk Q2, karena juga masalah pada kaki habis cedera.
Kami masih punya ruang untuk meningkatkannya. Kami memiliki titik-titik perbaikan yang sama seperti yang kami alami di Qatar. Jadi kami mengumpulkan informasi dan meningkatkan hal-hal yang kami miliki dan mencoba mengambil manfaat sebanyak mungkin dari hal ini. Yes, itu konfirmasi dari Alex Rinca. Jadi teman-teman, dari beberapa informasi tadi kutipan ya, bisa kita simpulkan bahwa yang pertama adalah Marquez masih penasaran dengan Ducati. Apakah betul dengan riding style dia yang menggedor front end seperti di Honda tidak bisa dilakukan pada Ducati GP23, dan ternyata terbukti Marquez tidak bisa, Marquez crash, dan ini membuat Marquez akhirnya yakin bahwa dia memang harus merubah riding style-nya untuk beradaptasi dengan mesin Ducati. Ya awalnya sih dia berusaha jadi mengkombinasikan antara kemampuan dari Ducati dan Honda. Jadi artinya jika memang sebelumnya Marquez ini sangat kuat di front end, maka dia mencoba untuk menularkan ya kekuatan tersebut kepada Ducati. Tapi karakter motor tetap berbeda dan itu tidak dipaksa, sehingga kesimpulannya Marquez lah yang harus merubah riding style-nya supaya bisa klop dengan Ducati secara 100%. Karena sejauh ini konfirmasi dari Marquez, walaupun dia cepat saat ini, dia masih belum nyaman dengan Ducati. Dan dia secara insting, kadang-kadang sering sekali dia menggunakan riding style Honda, dan ini membuat dia itu tadi nggak maksimal di atas mesin Ducati Desmo ya. Jadi itu konfirmasi Marquez. Jadi walaupun dia crash di T5 ya, dia merasa Dia merasa happy, tetap dia merasa happy. Soalnya secara feeling dia ya senang karena dia cepat, makanya dia akan mencoba step by step. Itu akan menjadi sebuah proses yang cukup panjang. Dan memang dengan usia dia 30 tahun bisa kita konfirmasi bahwa itu akan membuat dia lebih sulit beradaptasi, akan lebih lama beradaptasi. Karena jika umur 20-an itu pasti lebih mudah, ibaratnya dia masih spon yang masih kosong, spon itu kosong. Tapi kalau sudah 30-an, ya itu sudah spon yang digunakan berkali-kali, sehingga ya secara rupa dan secara kondisi dalamnya pun berbeda dibandingkan dengan usia 20-an. Makanya ini tidak mudah bagi Marquez untuk mengikis riding style Honda yang sudah benar-benar terpatri di dalam skillnya dia, dari dalam karirnya dia. Makanya itu akan proses, dan dengan proses seperti ini kita bisa katakan Marquez sudah sangat bagus. Itu intinya ya. Itu jadi teman-teman, Marquez crash tapi dikonfirmasi itu memang proses untuk mencari limit, dan Marquez sekarang tahu diri bahwa dia harus merubah semuanya, dan dia akan berusaha untuk approaching-nya berbeda pada saat di hari ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dari Yamaha memberikan konfirmasi bahwa mereka happy sekali dengan hasil di mana mereka langsung masuk Q2, tapi memang ada ruang yang harus bisa dikembangkan. Dan teman-teman jangan salah, kita sudah share kesamaan tadi bagaimana KTM yang menggunakan aero baru ya, aero tersebut membuat mereka juga lebih stabil pada saat braking hard braking, dan traksi bagian ban belakang lebih baik. Dan harapan mereka memang karena untuk sirkuit ini lebih cenderung bukan fast corner, tapi ini adalah lebih kepada tight corner, jadi lebih ke stop and go, maka mereka berharap dengan adanya aero yang baru untuk akselerasi quality control lebih baik, dan ini masih sedang digodok oleh mereka, termasuk juga fender depan yang bolong seperti ini dan ternyata jika dibutuhkan bolongan tersebut bisa ditutup kembali seperti ini. Jadi memang ini sebuah langkah dari KTM yang memang agresif pula ya. Jadi Aprilia agresif, ternyata juga dari dari KTM pun agresif. Nah untuk Pecco tidak ada konfirmasi apapun, tapi Pecco hanya menegaskan persetan dengan free practice, yang penting adalah race, itu kata Pecco. Jadi dia nggak banyak berbicara, dia katakan bahwa saya nggak mau banyak ngomong, yang penting lihat saja pada saat race. Gila juga nih Pecco ya, gila PD-nya Kang Mas. Dan memang kita akui Pecco adalah the Sunday race. Jadi seperti ya kita harus akui ya, Pecco ini agak mirip Rossi ya. Rossi kan kurang bagus pada saat kualifikasi, tapi pada saat Sunday race biasanya cakep. Sementara Pecco ini di saat sprint race kurang, tapi pada saat hari Minggu biasanya menggigit. Tapi kita tentu akan lihat seperti apa di hari, termasuk juga Martin yang masih mencoba untuk mencari kliknya, karena informasinya memang GP24 ini bagus banget. Ini motor adalah motor penyempurnaan dari GP22 dan GP23 yang dikombin jadi satu, tapi tentu masih ada celah dan beberapa poin, beberapa sektor, beberapa detail yang harus diimprove lagi, sehingga GP24 ini bisa menjadi motor yang betul-betul the winner bike dan yang very perfect bike, the most balanced bike. Itu yang sedang dilakukan oleh tim dari Ducati, termasuk Martin dan juga Pecco. Karena kita beberapa terakhir kemarin kan dengar bahwa mereka mengeluh adanya chatter,
Walaupun hari ini tidak ada keluhan sama sekali, Cak, tentang chatter ini. Jadi kita lihat seperti apa nanti. Oke, Kang Mas ya. Jadi juga sebuah kabar yang kurang baik bagi tim Honda yang cukup hancur. Bahkan kita lihat bagaimana Marquez yang memperhatikan ya tim Honda yang suffering. Marquez pasti batin, Cak. Ini Honda ini padahal secara teknis harusnya ini lebih baik dibandingkan dengan Qatar. Karena kelemahan Honda dari beberapa beberapa era terakhir ini, informasi dari Marquez adalah ketika motor ini menghadapi fast corner seperti Mandalika contohnya, termasuk juga Qatar. Jadi Qatar atau Mandalika itu cukup maklum kalau Honda keteteran. Tapi seharusnya di Portimao yang lebih banyak tight corner dan juga stop and go, seharusnya Honda itu lebih baik. Tapi ternyata yang kita dapatkan faktanya adalah Zarco, Rins, Joan Mir, Nakagami sangat kesulitan. Sehingga kita akan lihat seperti apa kondisinya. Saat ini Honda masih bekerja keras, Honda masih belum punya sesuatu yang beda, ya kita lihat seperti itu. Honda terpautnya masih jauh, bagaimana Luca Marini terpaut yang cukup banyak sekali ya dibandingkan dengan dibandingkan dengan para pembalap yang di depan, bisa mencapai hampir 2 detik. Ini adalah sebuah kondisi yang cukup memalukan tentunya, Cak, dan juga cukup membuat nyesek ya tentunya bagi Luca Marini yang saat ini dipercaya menjadi salah satu pembalap untuk mengembangkan RCV. Tentu saja demikian, Cak. Ya, Kang Mas ya. Jadi kita lihat saja seperti apa hari ini dan yang jelas Portimao akan menjadi momen di mana Pedro Acosta akan terus improve dan juga Marquez akan terus berusaha. Tapi satu yang harus menjadi catatan bagi Marquez, jangan ngoyo, jangan terlalu effortnya, jangan terlalu nge-push banget daripada crash. Dan mungkin pendekatannya sudah cocok banget dengan Qatar kemarin. Yang penting step by step. Yang penting juga bisa mendekati, mengingat dia masih belum nyaman dengan motornya. Ya, Cak, itu informasi terakhir buat kalian semuanya. Dan kita akan pantau seperti apa di hari kedua di Portimao. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak, sampai sholat 5 waktu. Karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.